Hermawati, NIM A6101900047. Dalam kesempatan ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara untuk membuat peta kemampuan dan kesesuaian lahan untuk memenuhi nilai mata kuliah praktikum evaluasi sumber daya lahan. Yuk disimak bareng-bareng ya. Langkah awal untuk membuat peta kemampuan dan kesesuaian lahan adalah kita membatasi wilayah das tersebut dengan memanfaatkan efek hillset dan aspek seperti pada video berikut ini. Tahap selanjutnya kita adalah membuat peta kemiringan lereng dengan membuat slop terlebih dahulu, kemudian kita akan mengkelaskan kelas kemiringan lereng tersebut sesuai dengan kelas yang ada pada tabel. Selanjutnya kita membuat peta jenis tanah yang akan kita batasi sesuai dengan peta geologi dan kita kelaskan jenis tanah tersebut. Pada tahap ini kita akan membatasi daerah mana saja yang digunakan sesuai dengan penggunaan lahannya. Nah, sebelum kita ke lapangan untuk melakukan survei, kita harus membuat titik sampel untuk mengambil sampel-sampel tanah yang ada di lapangan dan kita sesuaikan dengan yang ada pada peta. Nah, ini merupakan video dokumentasi kami ketika kami mengambil sampel tanah yang ada di lapangan. Setelah kita melakukan survei, kita akan memperoleh data-data mengenai kemampuan dan karakteristik tanah yang kemudian akan diolah dan kita analisis kemampuannya melalui software LCLP seperti berikut. Nah, hasil dari analisis
analisis kelas kemampuan lahan tersebut, selanjutnya kita masukkan pada software ArcGIS sehingga dapat kita tampilkan seperti pada peta berikut ini. Nah, ini adalah hasil peta layout dari kemampuan dan kesesuaian lahan DAS di Wonogiri. Untuk kelasnya terdapat 7 kelas, yaitu kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk kelas 1 sendiri itu dapat digunakan sebagai cagar alam, hutan produksi terbatas, pengembalaan terbatas, pengembalaan sedang, pengembalaan intensif, garapan terbatas, garapan sedang, dan garapan intensif. Kemudian untuk kelas 3 itu dapat digunakan sebagai cagar alam, hutan produksi terbatas, pengembalaan terbatas, pengembalaan sedang, pengembalaan intensif, garapan terbatas, dan garapan sedang. Kemudian untuk kelas 4 itu dapat digunakan sebagai cagar alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, pengembalaan terbatas, pengembalaan sedang, pengembalaan intensif, dan garapan terbatas. Kemudian untuk kelas 5 dapat digunakan sebagai cagar alam, hutan produksi terbatas, pengembalaan terbatas, pengembalaan sedang, dan pengembalaan intensif. Kemudian untuk kelas 6 dapat digunakan sebagai cagar alam, hutan produksi terbatas, pengembalaan terbatas, dan pengembalaan sedang. Kemudian untuk kelas 7 dapat digunakan sebagai kawasan cagar alam, hutan produksi terbatas, pengembalaan terbatas, dan pengembalaan sedang. Kemudian untuk kelas kemampuan lahan ke-7 dapat digunakan sebagai cagar alam dan hutan produksi terbatas. Kemudian yang terakhir adalah kelas kemampuan lahan 8 yang hanya dapat digunakan sebagai cagar alam. Nah, itu tadi ya teman-teman mengenai kesesuaian dan kemampuan lahan di DAS Wonogiri. Semoga bermanfaat. Nah, itu tadi video mengenai pembuatan peta kemampuan dan kesesuaian lahan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya